Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek akhir kami tentang microlearning platform dari tahapan awal sampai ke hasil tahapan testing prototype. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama, saya Adinda Salsabila sebagai moderator. Yang kedua ada Ilham Apriansyah. Yang ketiga ada M. Kelvin. Yang keempat ada Roswati. Kelima ada Muhammad Firly Isyandi. Keenam ada Redo Maulana. Baiklah, pertama-tama yang akan dibacakan terlebih dahulu yang akan menjelaskan yaitu Kelvin yang bagian empathize. Saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa tujuan utama tugas dari kami micro learning platform, yaitu adalah mengembangkan sebuah platform pembelajaran micro learning yang dapat menyampaikan materi secara ringkas dan efektif kepada pengguna. Fokus utamanya adalah memahami pengguna, empathize, dan mengimplementasikan antarmuka yang menarik serta fungsional melalui UI Kit dan UI Design. Yang pertama, tahap pertama itu yaitu empathize. Definisi, yaitu langkah pertama dalam proses desain yang berfokus pada pemahaman kebutuhan, masalah, dan perilaku pengguna. Ini merupakan bagian dari metode design thinking. Tujuannya adalah mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman pengguna, mengidentifikasi masalah utama yang ingin diselesaikan platform ini, membuat solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan ada juga berupa langkah-langkahnya, yaitu ada observasi, melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan teknologi saat ini. Ada juga wawancara, berbicara langsung dengan calon pengguna untuk memahami kebutuhan mereka. Dan ada pun juga persona, yaitu membuat profil pengguna yang menggambarkan karakteristik, tujuan, dan hambatan mereka. Dan ada pun contoh implementasi di micro learning platform, yaitu mengadakan survei untuk memahami kesulitan dalam pembelajaran mikro dan menyediakan fitur yang ramah pengguna berdasarkan kebutuhan spesifik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada M. Kelvin. Selanjutnya di bagian define akan dibacakan oleh Roswati. Saya persilakan Roswati. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu define. Define adalah proses mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan memahami inti dari permasalahan atau peluang yang ingin diselesaikan. Seperti contohnya pain point kami di sini. Di sini sudah kami buat, itu ada beberapa pain point. Contohnya proses registrasi login yang rumit, performa aplikasi yang lambat saat digunakan, terlalu banyak iklan saat menggunakan aplikasi, kualitas materi dan penjelasan yang kurang memadai, fitur tidak bisa diakses, dan tampilan yang kurang menarik. Itu contoh pain point dari kami. Selanjutnya, ada beberapa home make way yang kami kumpulkan di sini. Ada tampilan menarik untuk meningkatkan kenyamanan, ada meningkatkan kualitas materi dan cara penyampaian agar lebih mudah dipahami, mengoptimalkan proses loading agar aplikasi dapat dimulai lebih cepat, mempercepat waktu respon aplikasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna, kemudian meningkatkan konten lebih interaktif agar pengguna dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan efektif. Kemudian menciptakan sistem evaluasi yang efektif dalam microlearning di aplikasi untuk pengguna memahami materi, mengidentifikasi dan mengatasi bottleneck yang memperlambat kinerja aplikasi. Kemudian meningkatkan efisiensi pengguna jaringan untuk meminimalisir lag dan aplikasi digunakan secara online. Meningkatkan performa aplikasi agar lebih cepat saat digunakan, kemudian mengurangi gangguan dari iklan saat pengguna sedang belajar, dan pertimbangan pengembangan proses sneak agar pengguna dapat melanjutkan belajar di perangkat manapun tanpa kehilangan data. Dan yang terakhir, libatkan pengguna dalam pengembangan aplikasi dengan fitur umpan balik atau survei dalam aplikasi. Inilah contoh-contoh home make we dari kami. Dan yang terakhir di sini ada hasil home make we yang sudah kami voting. Dan pilihannya ada di tampilannya menarik untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Dan yang terakhir itu menciptakan sistem evaluasi yang efektif dan micro learning di aplikasi untuk pengguna memahami materinya.
Terima kasih. Terima kasih kepada Roswati. Selanjutnya akan dibacakan bagian ide oleh Sandi. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian ide. Dan yang pertama, ada beberapa brainstorming ide solusi dari kelompok kami. Yang pertama ada kuis interaktif pada akhir setiap modul. Tambahkan kuis interaktif dengan berbagai tipe pertanyaan. Pilihan ganda, benar atau salah, drag and drop di akhir setiap modul. Kedua, ada autentikasi sosial media. Tambahkan pilihan login dengan akun Google, Facebook, atau Apple. Ketiga, gunakan desain yang simpel dengan elemen visual minimalis agar pengguna dapat fokus pada konten belajar tanpa gangguan. Keempat, berikan feedback langsung setelah setiap jawaban beserta penjelasan singkat. Kelima, tambahkan opsi diskusi atau ulasan antar pengguna setelah kuis, di mana pengguna bisa membahas jawaban atau memberikan pendapat. Keenam, beri opsi pengguna untuk menyesuaikan tampilan, seperti memilih tema warna, mengatur ukuran font, atau mengubah layout. Ketujuh, animasi progres yang terlihat. Tampilkan animasi progres yang memperlihatkan perkembangan pembelajaran pengguna dalam bentuk bar atau diagram. Kedelapan, mode offline dan penyelarasan otomatis. Penyimpangan lokal, simpan sementara data di perangkat pengguna saat mereka belajar dalam mode offline. Kesembilan, gunakan warna harmonis, font yang mudah dibaca, dan animasi sederhana untuk kenyamanan visual. Kesepuluh, setelah menyelesaikan modul, berikan kuis singkat yang menguji pemahaman konsep utama. Kesebelas, berikan feedback langsung setelah pengguna menjawab kuis, baik jawaban mereka benar atau salah. Kedua belas, pilihan warna yang tidak terlalu mencolok, tetapi tetap kontras dan mudah dibedakan. Baiklah, bagian kedua ada affinity diagram. Yang, per- yang pertama, fitur pembelajaran. Kuis interaktif pada akhir setiap modul. Menambahkan kuis interaktif di akhir setiap modul untuk mengukur pemahaman pengguna. Kuis dapat berupa drag and drop, benar atau salah, atau pilihan ganda. Hal ini membantu pengguna merefleksikan pengetahuan yang telah dipelajari. Kedua, ada feedback langsung. Fitur ini memberikan baik se- umpan balik secara langsung setelah peserta menjawab soal. Ketiga, ada animasi progres yang terlihat menyediakan visualisasi progres pembelajaran pengguna, misalnya dalam bentuk bar atau diagram. Yang kedua, ada autentikasi dan pengalaman pengguna. Pertama, autentikasi sosial media, memberikan opsi login menggunakan akun media sosial seperti Google atau Facebook. Dua, mode offline dan penyelarasan otomatis, menambahkan fitur untuk menyimpan data secara sementara di perangkat ketika pengguna belajar tanpa internet. Yang ketiga, ada interaksi pengguna. Opsi diskusi antar pengguna menyediakan fitur forum diskusi atau ruang tanya jawab antar pengguna untuk mendukung pembelajaran kolaboratif. Yang keempat, ada desain dan tampilan. Yang pertama, desain simple dan responsif, menggunakan elemen visual yang sederhana dan responsif agar bisa diakses di berbagai ukuran layar. Kedua, warna dan font harmonis, memanfaatkan kombinasi warna yang tidak mencolok dengan font yang mudah dibaca untuk kenyamanan mata pengguna. Ketiga, warna ramah untuk pengguna, menggunakan skema warna yang ramah untuk berbagai tingkat cahaya, termasuk mode gelap. Baiklah, untuk bagian terakhir ada prioritas ide. Satu, autentikasi sosial media. Tujuannya untuk mempercepat proses login bagi pengguna yang enggan membuat akun baru. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan mempermudah akses. Dua, desain simpel dan minimalis. Hal ini memungkinkan pengguna fokus pada konten pembelajaran tanpa gangguan, menciptakan pengalaman yang nyaman. Ketiga, feedback langsung. Ini bertujuan membuat pengguna memahami jawaban dengan cepat, baik benar maupun salah, sehingga pembelajaran lebih efektif. Keempat, kuis interaktif pada akhir setiap modul. Menam-
Ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman pengguna secara lebih menyeluruh dan menarik. Kelima, mode offline dan penyelarasan otomatis penyimpanan lokal. Data akan disimpan sementara di perangkat pengguna dan disinkronkan secara otomatis saat perangkat kembali online. Ini meningkatkan fleksibilitas pembelajaran. Keenam, opsi diskusi atau ulasan. Pengguna dapat berbagi pendapat atau membahas jawaban, memungkinkan mereka belajar dari perspektif yang berbeda. Ketujuh, animasi progres yang terlihat. Hal ini memberikan motivasi dengan memvisualisasikan pencapaian. 7. Pemilihan warna kontras maupun pemilihan warna kontras namun tidak mencolok. Menggunakan kombinasi warna yang tidak terlalu mencolok namun tetap kontras untuk kemudahan navigasi. Dikombinasikan dengan font yang jelas dan ramah di berbagai ukuran layar. Desain ini mendukung pengalaman pengguna yang optimal. 8. Penggunaan warna harmonis, font mudah dibaca dan animasi sederhana. Memprioritaskan elemen visual yang harmonis, font yang nyaman untuk mata, serta animasi sederhana untuk meningkatkan kenyamanan pengguna selama menggunakan aplikasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Firil Isyandi. Selanjutnya yaitu task flow yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Adinda Salsabila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan task flow login. Task flow login di bagian ini yaitu ada satu start. Proses dimulai dari landing page yaitu halaman awal yang pengguna kunjungi. Yang kedua, prosesnya yaitu pilihan login. Pengguna diberikan beberapa opsi metode login yaitu satu ada Facebook login. Pengguna diarahkan untuk memasukkan kredensial Facebook mereka. Setelah itu simpan memvalidasi identitas dari Facebook. Jika valid, pengguna diarahkan ke dashboard. Jika tidak valid, pengguna proses berhenti dan pengguna diminta untuk memperbaiki atau memilih metode lain. Yang ketiga Google Login. Pengguna diarahkan ke halaman autentikasi Google. Setelah itu, sistem memvalidasi kredensial Google pengguna. Jika valid, pengguna diarahkan ke dashboard. Jika tidak valid, pengguna diminta memperbaiki data atau mencoba ulang. Yang keempat, email login. Pengguna diminta memasukkan email dan password. Sistem memvalidasinya, kombinasi email dan password tersebut ada dua. Jika valid, pengguna diarahkan ke dashboard. Jika tidak valid, pengguna diminta memperbaiki kesalahan, misalnya salah password atau email yang tidak terdaftar. Yang ketiga yaitu proses validasi. Setiap metode login melalui langkah validasi sebagai berikut. Sistem memeriksa apakah data yang dimasukkan cocok dengan data yang ada di database. Hasil validasi itu ada dua, yaitu valid, pengguna langsung diarahkan ke dashboard. Yang kedua, tidak valid, pengguna diminta untuk memperbaiki data yang dimasukkan atau mencoba metode login lainnya. Yang keempat, hasil akhirnya, yaitu N. Jika semua langkah berhasil, pengguna diarahkan ke dashboard dan proses login selesai. Jika validasi gagal, pengguna tetap berada di halaman login untuk memperbaiki kesalahannya. Kesimpulannya, task flow login ini menunjukkan alur yang sistematis untuk memberikan pengalaman pengguna yang lancar. Proses ini memastikan pengguna memiliki berbagai opsi login, meminimalkan hambatan saat login, serta menjaga keamanan data dengan validasi kredensial. Lanjut, task flow kuis dan feedback, yaitu alur yang menggambarkan langkah-langkah yang dilalui pengguna dalam menyelesaikan kuis dan menerima feedback. Yaitu ada satu, start. Proses dimulainya dari halaman awal atau fitur yang memungkinkan pengguna untuk memulai kuis. Yang kedua, ada proses tampilan kuis. Pengguna diarahkan ke halaman yang menampilkan kuis. Halaman ini biasanya memberikan informasi tentang kuis, seperti nama kuis, deskripsi singkat, atau jumlah soal. Yang ketiga,
menu kuis. Di sini prosesnya pada tahap ini pengguna dapat memilih opsi seperti memulai kuis, memilih level atau kategori kuis, melihat panduan sebelum memulai kuis. Jika ada pilihan level kuis, pengguna dapat memilih tingkat kesulitan tertentu. Yang keempat, sistem validasi. Sistem memvalidasi apakah pengguna memenuhi syarat untuk mengikuti kuis, seperti telah menyelesaikan langkah-langkah sebelumnya, memiliki izin akses ke kuis tertentu. Hasil validasinya yaitu ada dua, valid dan tidak valid. Valid, pengguna dapat melanjutkan ke pengerjaan soal kuis, dan tidak valid, pengguna dihentikan dari proses dan diminta untuk memperbaiki langkah sebelumnya. Yang kelima, pengerjaan soal kuis. Dalam proses ini, setelah validasi berhasil, pengguna mulai mengerjakan soal kuis. Dalam tahapan ini, pengguna menjawab pertanyaan yang diberikan. Setelah selesai, jawaban akan diperiksa oleh sistem. Yang keenam, cek hasil kuis. Sistem memproses jawaban pengguna untuk menentukan hasil kuis, seperti ada dua, soal yang dijawab benar dan soal yang dijawab salah. Yang ketujuh, koreksi jawaban. Pada tahap ini, sistem memberikan koreksi untuk setiap jawaban. Ada dua, yaitu sistem menandai jawaban yang sesuai dengan kunci. Dan yang salah, sistem menampilkan koreksi atau jawaban yang seharusnya benar. 8. Nilai akhir kuis. Setelah semua soal diperiksa, sistem menghitung total nilai berdasarkan jawaban benar dan salah. Nilai akhir biasanya ditampilkan kepada pengguna sebagai skor total. 9. Umpan balik atau feedback. Yang dalam proses ini, pada tahap ini berakhir, sistem memberikan umpan balik kepada pengguna yang dapat berupa penjelasan atau tips untuk memperbaiki kesalahan, saran, dan untuk memperdalam materi terkait kuis. Oke, 10 yaitu N. Proses berakhir setelah pengguna penerima hasil dan feedback, pengguna dapat menyelesaikan sesi kuis, memulai kuis, dan kembali ke menu utama. Kesimpulannya, task flow ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang terstruktur melalui kuis. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh M. Kelvin. Saya persilakan. Baiklah, sini saya akan menjelaskan UI design, yaitu adalah proses di mana perancangan antarmuka pengguna dengan fokus pada estetika dan fungsionalitas. Tujuannya yaitu membuat antarmuka yang menarik dan mudah digunakan, dan menyediakan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Yaitu adapun komponen-komponen yang kami buat, yaitu berupa warna. Ini adalah warna dari desain kami, yaitu ada warna biru, biru tua, biru muda, dan sebagainya. Dan ada juga komponen teks, yaitu titelnya, yaitu berupa ada berapa jenis, yaitu ukurannya dan ketebalannya. Ada JOS dan Mulis dan sebagainya.
Dan ada pun komponen berupa password, nama, tanggal lahir dan nomor dan gender. Dan ada juga komponen tombol, buton. Dan ada juga komponen ikon-ikon yang kami masukkan di tugas kami, microlearning platform. Dan ada juga komponen kuis, berupa kuis, yaitu ada tampilan dashboardnya dan lain-lain. Dan ada juga komponen berupa apabila dibuka materinya akan tampil seperti ini. Saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada M. Kelvin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reframe, akan dibacakan oleh Redo Maulana. Saya persilakan. Oke, saya akan membacakan dari wireframe. Yang pertama adalah wireframe adalah representasi visual sederhana dari tata letak, layout, sebuah halaman atau antarmuka interface dalam desain produk digital seperti aplikasi atau situs web. Fungsinya merancang struktur, menunjukkan struktur dasar dari halaman termasuk elemen-elemen seperti header, menu, konten utama, dan footer. Menjadi paduan desain memberikan kerangka kerja awal bagi tim desain dan pengembang untuk memahami tata letak sebelum melangkah tahap desain visual atau pengkodean. Mengkomunikasikan ID memfasilitasi komunikasi antara pemangku kepentingan stak- stakeholder untuk menyelarasakan visi produk. Lalu lalu ada yang kedua, wireframe sign up. Wireframe sign up adalah representasi visual sederhana tata letak antarmuka pengguna untuk halaman atau formulir pendaftaran, yaitu sign up. Wireframe digunakan dalam proses perancangan UI UX untuk menunjukkan struktur halaman, elemen, dan fungsionalitas halaman tanpa melibatkan detail desain seperti warna, gambar, atau tipografi. Tujuan wireframe sign up. Yang pertama, menyusun layout, menentukan penempatan elemen seperti bidang input, nama email, kata sandi, tombol submit, atau tautan ke halaman lain. Lalu yang kedua, menyederhanakan komunikasi, mempermudah diskusi antara tim desain, pengembang, pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi masalah awal, memastikan alur pendaftaran mudah dimengerti oleh pengguna sebelum melangkah ke tahap desain final. Lalu ada yang file your profile. Fill your profile adalah istilah yang berarti mengisi informasi pada profil Anda di sebuah platform, aplikasi, atau situs web. Informasi ini biasanya mencakup data seperti nama, foto, bio, kontak pekerjaan, minat, dan lainnya, tergantung pada tujuan
platform tersebut. Lalu ada juga yang home. Home adalah kata dalam bahasa Inggris yang merujuk pada tempat tinggal atau hunian baik itu rumah pribadi, apartemen, maupun tempat lain menjadi tempat tinggal seorang. Lanjut ke dalam konteks kategori adalah pengelompokan atau klarifikasi objek ID atau data berdasarkan kesamaan atau karakteristik tertentu. Kategori membantu dalam mengorganisasi informasi sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan. Contohnya dalam bisnis, kategori bisa merujuk pada kelompok produk seperti elektronik, pakaian, atau makanan. Dalam database, kategori adalah cara untuk mengelompokkan data seperti pelanggan, transaksi, atau inventaris. Dalam pemrograman, kategori dapat berupa label untuk objek tertentu dalam hierarki atau sistem klarifikasi. Lalu ada search. Search adalah proses pencarian informasi tertentu dengan menggunakan alat atau metode tertentu seperti mesin pencari di internet, basis data, atau pencarian manual di dokumen. Tujuannya adalah menemukan data dokumen atau jawaban yang relevan dengan kata kunci atau pertanyaan yang diajukan. Oke, selanjutnya ke populer course. Populer course adalah kursus-kursus atau pelatihan yang diminati oleh banyak orang dalam suatu periode waktu tertentu. Kursus ini biasanya mencakup topik yang relevan, tren, atau sangat dibutuhkan seperti pengembangan keterampilan teknologi, bahasa asing, manajemen bisnis, desain grafis, atau pengembangan pribadi. Lalu ada kurikulum. Kurikulum adalah rencana atau program pendidikan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kurikulum mencakup berbagai elemen seperti yang pertama, tujuan pendidikan, hasil pembelajaran yang ingin dicapai baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Lalu yang kedua, isi atau materi. Topik atau konten yang diajarkan kepada peserta didik. Lalu yang ketiga, metode dan strategi pembelajaran. Cara atau pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi. Lalu yang keempat, penilaian. Proses evaluasi untuk mengukur capaian tujuan pembelajaran. Lalu ongoing video. Merujuk kepada video yang sedang diputar atau berlangsung saat ini bisa merujuk pada video yang masih dalam proses pemutaran. Baik itu video yang sedang di streaming atau secara langsung live streaming. Video yang sedang diputar di platform tertentu, biasanya istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa video tersebut belum selesai atau masih dalam tahap berlanjut. Lanjut yang single course detail adalah informasi yang dijelaskan secara mendalam tentang sebuah mata kuliah atau program pendidikan tertentu dalam sebuah institusi. Biasanya ini mencakup berbagai elemen seperti pertama, nama mata kuliah, judul atau nama resmi dari mata kuliah tersebut. Lalu yang kedua, kode mata kuliah, kode yang digunakan untuk mengidentifikasi mata kuliah tersebut. Lalu yang ketiga, deskripsi mata kuliah, penjelasan mengenai topik dan materi yang akan dibahas dalam mata kuliah tersebut. Lalu yang keempat, prasyarat, mata kuliah atau keterampilan yang harus dikuasai sebelum mengikuti mata kuliah ini. Lalu yang kelima, jumlah kredit,
nilai kredit yang akan diperoleh setelah menyelesaikan mata kuliah. Lalu keenam, dosen pengampuh, nama atau daftar dosen mengajar mata kuliah. Yang ketujuh, metode pembelajaran, cara pengajaran seperti kuliah, diskusi, praktikum, dan lain-lain. Terakhir, jadwal, waktu, dan tempat perkuliahan. Selanjutnya ada inbox chat message. Merujuk pada sistem atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan mengatur pesan-pesan dalam platform komunikasi. Berikut penjelasan secara singkat. Inbox biasanya merujuk kepada inbox, yaitu tempat penyimpanan pesan yang masuk di mana pengguna dapat melihat membaca pesan yang diterima. Yang kedua, chat menunjukkan fitur percakapan atau obrolan yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain dalam bentuk pesan teks atau media lainnya. Lalu yang terakhir, message. Ini adalah kata umum untuk pesan yang dapat mencakup pesan untuk gambar atau video dikirim atau diterima dalam aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, email, atau platform media sosial lainnya. Yang terakhir, yang selanjutnya, profil. Profil adalah gambaran atau deskripsi singkat tentang seorang, kelompok, atau organisasi yang mencakup berbagai aspek seperti identitas, karakteristik, latar belakang, atau pencapaian. Profil sering digunakan untuk memberikan informasi yang jelas dan ringkas, baik dalam konteks pribadi, misalnya profil media sosial, atau profesional, misalnya profil perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang subjek yang diprofilkan. Lalu ada edit profil. Edit profil adalah proses mengubah atau memperbarui informasi yang ada dalam akun atau profil pengguna pada suatu platform atau aplikasi. Informasi yang dapat diedit biasanya mencakup nama, foto profil, alamat email, kata sandi, preferensi, dan detail lainnya. Majulah. Baik, saya akan lanjutkan yang start quiz. Wih, mana wih? Sabar. Mana anjir? Wireframe. Wireframe. Start quiz. Ini adalah bentuk profil dari start quiz-nya. Start quiz dalam yang seperti Anda lihat, tidak adanya profilnya gitulah. Dan terakhir ada soal quiz, yang dimana kalian bisa memilih untuk seperti membuat apalah kayak itu. Nah, sekian, terima kasih. Baiklah, tahapan yang terakhir akan dibacakan oleh Ilham. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan prototipenya terlebih dahulu. Di sini ada login, intro ada 2, yaitu ada login dan register. Lalunya ada register dan login terus ke menu home, ada kategori, search, ada source, ada kurikulum, ada video untuk melihat materi, ada profil, edit profil, source detail, selanjutnya ada chat untuk chat yang pengajarnya itu, terus ini ada quiz, menu quiz, dan ada pilihan. Ini ada feedback ketika jawaban benar. Sini ada feedback ketika quiz selesai, ada skor.
Selanjutnya adalah Maze. Di sini di testing menggunakan Maze. Di sini ada 4 prototype test, yaitu registrasi akun dan login, edit profile, kategori dan source detail, dan quiz. Ada 2 opinion scale dan open question. Sini kita akan coba untuk testing. Sini ada deskripsi untuk testingnya. User melakukan registrasi akun dan melanjutkan user, dan selanjutnya user melakukan login. Sini kita coba register, sign up, login, sign in, continue, dan question pertama selesai. Yang kedua, edit profil. User bisa mengakses profil dan mengedit profil dengan mengklik button di bagian home bagian atas. Kita get start. Ini bagian profil. Kita edit profile dan selesai. Untuk tahap kedua. Kemudian untuk tahap 3 itu kategori dan source detail. User bisa mengakses all kategori dengan mengklik show all bagian kategori. Selanjutnya user mengklik graphic design untuk mengakses bagian kurikulum. Selanjutnya user mengklik why using graphic untuk mengakses source detail. Kita get start. Soal graphic design, kita klik why using graphic D, dan tahap ketiga selesai. Tahap quiz, yaitu user bisa mengakses quiz. Start quiz, cek, mendapatkan feedback langsung. Kita tekan next, kita finish, dan selesai untuk bagian quiz, dan memunculkan feedback skor kuisnya. Continue, ini untuk user seberapa mudah Anda menyelesaikan tahapan prototyping. Ini menggunakan bintang 1 yaitu sangat sulit, yang bintang 5 sampai bintang 5 sangat mudah. Continue. Nah, di sini kami meminta user memberikan pendapat mengenai desain prototyping yang telah dibuat, yaitu mengenai font, color, dan tata letak. Di sini user bisa memberikan saran atau kritikan kepada kami tentang desain atau prototyping yang telah kami buat. Dan selesai. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi hasil tugas proyek akhir tentang microlearning platform dari kelompok 1. Kami maaf jika banyak kesalahan. Semoga video presentasi kami bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.